Assalamualaikum adik-adik. Hari ini kita akan belajar tentang tema Bersatu Kita Teguh. Nah, persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kita akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Nah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan juga ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi pada saat belajar di dalam kelas. Persatuan yang memberi teguh dalam pencapaian tujuan yang telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Kesatuan yang kuat memperbarui tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Di samping terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama merupakan gambar BM Dia, yaitu salah satu tokoh pahlawan Indonesia yang ikut dalam perumusan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, naskah proklamasi tulisan tangan Insinyur Soekarno. Sedangkan gambar yang ketiga, naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. BM Dia dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dia. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dia selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dia untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar bersama dari kejadian saat itu. Kata baku adalah kata yang biasanya digunakan dalam situasi resmi dan penulisannya serta pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Di bawah ini merupakan contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Yang pertama, contoh kata tidak baku nasihat. Contoh kata bakunya nasihat. Contoh kedua, contoh kata tidak baku apotik. Contoh kata bakunya apotek. Ketiga, contoh kata tidak baku cuman. Contoh kata bakunya cuma. Keempat, contoh kata tidak bakunya gubuk. Contoh kata bakunya gubuk. Yang kelima, contoh kata tidak bakunya jadwal. Contoh kata bakunya jadwal. Itulah tadi beberapa contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Dan masih banyak lagi beberapa contoh kata bakunya yang dapat dilihat di buku pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. BM Dia dan tokoh pejuang lainnya sangat berjasa besar terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia. Oleh karenanya, kita harus selalu mengingat semua jasa para pahlawan bangsa. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam dalam waktu yang singkat. Seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia.
Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Bacalah teks. Setelah ini, kamu akan mendapat informasi mengenai manfaat suatu hewan terkait dengan habitatnya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. 2. Bahan sandang. Serat kapak dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. 3. Bahan bangunan. Contohnya, kayu dari pohon jati dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Contohnya, jahe untuk mengobati batuk. 5. Bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya, buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. 6. Bahan pewarna alami. Contohnya, kuning sebagai pewarna kuning. 7. Menjaga kualitas air. Contohnya, tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulat sutra. Ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. 5. Penghasil tenaga. Contohnya, kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Pertama, mendapat pendidikan, mendapat pekerjaan, contohnya ada nelayan dan juga petani. Gambar yang telah ditampilkan tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tema Bersatu Kita Teguh yang telah saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.